beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan hasil observasi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dalam Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Gusnanda STHI MAG. Di sini kami melakukan wawancara kepada seorang konselor yang bernama Bapak Ahmad Putra SSOS MA yang merupakan salah seorang konselor di Pondok Pesantren Syan Al-Falah di Kota Padang. Beliau juga seorang dosen di UIN Imam Bonjol Padang yang mengajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sebagai dosen mata kuliah bimbingan konseling Islam. Pada observasi ini ada beberapa tahap yang kami lakukan sesuai dengan metode studi lapangan. Yang pertama itu tahap persiapan. Pada tahap persiapan, kami melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling dalam Al-Quran, yaitu Bapak Gusnanda, guna mengetahui teknis pelaksanaan observasi yang akan kami lakukan. Kemudian kami menentukan tujuan lembaga yang akan kami lakukan observasi. Setelah lembaga kami tentukan, kami segera menghubungi pihak terkait seperti konselor yang akan kami wawancara di lembaga tersebut. Berikutnya kami membuat atau menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada konselor pada saat observasi. Kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini kami mendatangi konselor sesuai dengan tempat dan waktu yang telah kami sepakati. Lalu kami melakukan wawancara dengan konselor sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan sebelumnya. Setelah itu kami mencatat data-data penting yang disampaikan oleh konselor pada saat wawancara. Kemudian tahap pasca pelaksanaan. Setelah pelaksanaan wawancara dengan konselor, kami melakukan analisis data, yang mana melihat apa saja data-data penting yang perlu kami tulis dalam laporan kami dan kami sesuaikan dengan teori yang relevan. Berikutnya kami melakukan penyusunan laporan, yang mana kami membuat laporan observasi ini dalam bentuk laporan tertulis maupun dalam bentuk presentasi video ini. Selanjutnya kami melakukan pengumpulan laporan, yang mana pengumpulan laporan kami kumpulkan kepada Bapak dosen pengampu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Seorang konselor menangani kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Kasus ini melibatkan dua pihak, yaitu korban dan pelaku pembulian, di mana korban mengalami tekanan psikologis dan merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah, dan sementara pelaku menunjukkan perilaku yang kurang menyenangkan terhadap teman sebaya. Jadi permasalahan yang dihadapi yaitu psikologi korban. Korban merasa takut dan cemas. Lalu moral pelaku perundungan ini melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial dan etika dalam hubungan pertemanan. Dengan ini lembaga melalui konselor segera merespon kasus tersebut dengan pendekatan konseling individu, di mana konselor tidak langsung menginterogasi klien, melainkan membangun hubungan melalui pendekatan humanis dan penuh empati. Di sini konseling dilakukan dengan suasana yang sangat hangat, ramah dan tidak terlalu formal, di mana konselor menyapa klien dan menanyakan kabar dan menciptakan suasana nyaman sebelum masuk ke inti permasalahan. Hal ini membuat korban maupun pelaku menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan perasaannya. Pendekatannya lembut dan tidak menghakimi, berhasil membuka ruang refleksi bahkan pada pelaku yang akhirnya diminta untuk muhasabah diri atau melakukan introspeksi diri secara spiritual. Nah, dari kasus bullying ini, konselor menggunakan pendekatan yang humanistik dalam melakukan konseling individual, di mana pendekatan ini menekankan pada penerimaan diri tanpa syarat, empati, dan juga kehangatan untuk membangun relasi dengan klien, dan juga menghindari interogasi dan suasana formal, sehingga konselor berhasil menciptakan rasa aman dan nyaman yang mendorong keterbukaan dari klien, baik itu dari pelaku atau dari korbannya. Nah, tahapan bimbingan yang dilakukan oleh konselor, tahapan pertama yaitu konselor menyambut dengan hangat, memberikan senyuman dan menanyakan kabar klien
untuk membangun kedekatan yang emosional. Lalu tahapan kedua, setelah suasana nyaman dan tenang, konselor mulai menggali akar permasalahan dari siswa ini. Lalu tahapan ketiga, konselor memberikan ruang kepada klien untuk menyampaikan solusi dari dalam dirinya. Lalu dan konselor juga mengarahkan kepada pelaku untuk melakukan muhasabah diri. Dan tahapan terakhir, konselor memberikan penguatan psikologis dan spiritual. Nah, dalam konseling ini konselor juga menggunakan Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, konselor menggunakan ayat ini untuk menenangkan korbannya agar tetap sabar dan percaya kepada Allah dan percaya bahwa Allah membersamai orang-orang yang terzalimi. Lalu juga konselor menjelaskan mengenai muhasabah diri kepada pelaku agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Lalu keberhasilan dari konseling ini yaitu melakukan konseling yang berkelanjutan yang menunjukkan hasil positif, di mana baik itu korban maupun pelaku menunjukkan perubahan sikap dan perilakunya. Dari konseling ini keterbukaan, kesadaran diri, dan penguatan spiritual menjadi indikator keberhasilan dari proses konseling ini. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini yaitu bahwa pendekatan yang lembut, empatik, dan tidak menghakimi sangat efektif dalam menangani kasus yang sensitif seperti kasus bullying ini. Jadi, pendekatan yang humanis mampu membuka hati klien untuk bercerita secara jujur. Bahkan dalam kasus yang melibatkan pelaku kekerasan sekalipun. Penerapan bimbingan dan konseling Islam dalam kasus ini tepat dan menyentuh aspek holistik klien seperti emosional, moral, dan spiritual. Konselor tidak hanya menangani sisi psikologis, tetapi juga mengajak klien untuk mendekat kepada Allah sebagai bagian dari pemulihan perubahan diri. Dari kasus ini, kami terinspirasi untuk menjadi konselor yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Quran dengan cara yang bijak dan sesuai kondisi klien. Pendekatan yang mengedepankan kasih sayang, kesabaran, dan penguatan spiritual sangat relevan untuk membimbing generasi muda yang sedang mengalami krisis moral dan identitas. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan dan konseling Islam di tempat tersebut telah diterapkan dengan cukup baik, khususnya dalam menangani kasus bullying ini. Konselor mampu menggunakan pendekatan humanistik yang hangat dan empatik, serta mengintegrasikan nilai-nilai keislaman secara kontekstual dalam proses konseling. Pendekatan yang tidak menghakimi dan berfokus pada kedekatan emosional terbukti berhasil membuka ruang keterbukaan bagi klien, baik korban maupun pelaku. Hasil dari konseling ini menunjukkan perbuatan positif seperti kesadaran diri, peningkatan spiritual, dan perbaikan sikap.